Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tahun 1987, saya tinggal di Pensacola di kota Florida bersama dengan ibunya yang bernama Patricia, adik perempuannya yang bernama Sarah, dan adik laki-lakinya yang bernama Aras. Setelah ayahnya yang bernama Ahmed menceraikan ibunya. Saya saat itu masih berusia 5 tahun ketika orang tuanya berpisah. Dan sebelum ayahnya bercerai, keluarga ini sangat bahagia. Di rumah tersebut penuh dengan canda tawa, dan setelah ayahnya pergi menceraikan ibunya, anak-anak tersebut di bawah pengasuh ibunya, yaitu Patricia. Ahmed, ayah kandung mereka, beberapa kali mengajukan hak asuh terhadap anak-anaknya, namun hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anaknya kepada istrinya. Setelah terjadinya perceraian, hidup anak-anak ini mengalami gejolak dan kesulitan ekonomi. Patricia beberapa saat tidak mendapatkan pekerjaan tetap dan saya yang bertanggung jawab untuk mengurusi kedua adiknya. Patricia terhimpit masalah dan sering menghabiskan waktunya di bar hingga menjadi pecandu alkohol dan juga pengkonsumsi substan ilegal. Bukan hanya itu, kemarahan dan apa yang terjadi dalam hidup Patricia terkadang dia luapkan dan lampiaskan dengan menyiksa ketiga anaknya. Saya selaku anak pertama, dia selalu memasang badan untuk melindungi kedua adiknya dari amukan ibunya. Patricia seringkali pulang bersama laki-laki, dan itu semua dia lakukan. Saya tidak mau jika adiknya melihat apa yang ibunya lakukan. Maka dia sembunyikan adiknya di kamar lain ketika ibunya pulang bersama kliennya. Dari sekian pria yang dibawa pulang oleh ibunya ke rumah, ada salah satu laki-laki yang sering tinggal di rumah mereka. Dia bernama Ray Wick. Ray terlihat sangat menyayangi anak-anak Patricia, dan Ray sering bermalam di rumah mereka. Bahkan, Ray juga sering membawakan hadiah-hadiah kecil kepada saya dan kedua adiknya. Anak-anak tersebut terlalu inosen untuk melihat apa yang ada di balik keramahan dan kebaikan Ray. Karena anak tersebut sudah kehilangan sosok ayah kandungnya, maka mereka melihat sosok Ray adalah ganti dari ayahnya yang telah pergi. Namun hubungan Patricia dan Ray tidak seperti pasangan pada normalnya, karena Patricia masih sering party dan bergonta-ganti pasangan di luar. Saat Patricia keluar menikmati minuman bersama dengan klien lainnya, Ray akan datang ke rumah dan menemani anak-anak Patricia bermain. Kedekatan Ray dengan saya membuat Ray mengambil kesempatan. Hingga suatu malam, Ray mengajak saya keluar dengan berbagai alasan. Setelah mendapat kepercayaan dari saya, malam hari ketika Patricia tidak ada di rumah dan adik saya telah tidur, Ray masuk ke dalam kamar saya. Dan di sana, dia melakukan pelencongan. Dan saat saya menolak, Ray mengatakan jika dia berteriak atau berani mengatakan kepada orang lain, maka dia akan mengakhiri semua hidup keluarganya. Saya sangat khawatir tentang keselamatan adik-adiknya, dan di sana saya pun mengikuti apa yang diminta oleh Ray. Saya bukan hanya disuruh melayaninya di usianya yang masih 5 tahun, saya juga terkadang disiksa dengan dibakar tangannya dengan putung rokok. Setelah setahun Ray melakukan semua itu, Patricia memutuskan Ray
dan menyuruh Ray meninggalkan rumah tersebut karena Patricia telah mendapat laki-laki lain. Saya merasa lega setelah melihat Ray keluar meninggalkan rumahnya. Namun tidak lama kemudian, tepatnya pada malam tanggal 21 September pada tahun 1988, malam itu Patricia berada di bar untuk melakukan rutinitasnya. Dan malam itu, Sarah tidur bersama dengan kakaknya yang bernama Sayeh. Pada pukul 12.30 malam, seorang laki-laki membobol pintu belakang rumah Patricia menggunakan linggis. Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, laki-laki itu mengambil Sarah dan membawanya ke dalam mobil. Lalu laki-laki itu kembali masuk ke rumah dan mengambil Sayeh dari tempat tidur, dan ketika Sayeh tersadar, dia mengenal laki-laki tersebut, yang dimana dia adalah Ray, yang setahun silam telah menodainya. Ray mengancam kepada kedua anak itu agar tidak berteriak, karena dia hanya akan mengajak mereka jalan-jalan, dan nantinya dia akan membawanya pulang ke rumah ibunya. Sarah yang saat itu masih berusia 5 tahun, dan saya berusia 8 tahun, mereka berdua dibawa pergi Ray dengan menggunakan mobilnya, dan tidak ada yang mengetahui. Setelah beberapa menit Ray menyetir mobilnya, dia lalu keluar dari jalan raya dan masuk ke jalan kecil. Di sana Ray menghentikan mobilnya. Sayeh membangunkan adiknya Sarah, dan Ray menanyakan kepada Sayeh apakah dia pernah mengatakan apa yang telah dia lakukan sebelumnya kepada orang lain. Sayeh menjawab, tidak ada satu orang pun yang tahu tentang semua yang telah dia lakukan. Ray tersenyum lega, dan segera setelah itu Ray keluar dari mobilnya dan menyuruh Sayeh membuka pintu dan menuju ke bagasi belakang mobil. Di sana Sayeh diperkaos, dan semua itu disaksikan oleh Sarah, adiknya yang masih berusia 5 tahun, dan Ray melakukan hal tersebut selama berjam-jam. Sarah menjerit ketakutan, dan ketika melihat ada mobil berjalan di jalan raya, Sarah menjerit untuk meminta tolong. Namun Ray membungkam mulut anak tersebut sambil mengancam Sayeh jika dia berteriak maka dia akan membunuh adiknya. Sayeh diam dan pasrah berada di dalam bagasi mobil tersebut dan berharap jika Ray tidak akan melukai adiknya. Pengendara dari jalan raya berhenti dan menghampiri mobil Ray, dan pengendara tersebut melihat ada darah di celana putih Ray. Saat ditanya ada apa dan apakah butuh bantuan, Ray menjawab jika dia baru saja memperbaiki mobilnya dan dia sedikit terluka. Dan Ray juga memperjelas jika mobilnya sudah siap untuk berjalan lagi. Pengendara mobil tersebut tidak mencurigai jika di dalam mobil ada 2 anak yang sedang terancam. Sampai matahari terbit, Ray terus melakukan pemerkosaan kepada Sayeh. Setelah melihat sinar pagi, Ray membawa Sarah ke dalam sebuah hutan dan mengikatnya di batang pohon. Sedang Ray kembali dan mengajak Sayeh untuk masuk ke hutan tersebut. Ray mengatakan kepada Sayeh untuk dia memanjatkan doa dan meminta apa yang dia mau. Setelah mendengar itu, Sayeh berdoa sambil menundukkan kepala, dan saat itu Ray mengambil pisau dan menyayat leher Sayeh. Sayeh terjatuh ke tanah, dan ketika melihat liquid merah yang keluar dari lehernya, Sayeh memutuskan untuk menutup matanya agar dikira Ray dia telah meninggal dunia. Setelah melihat Sayeh tergeletak di tanah, Ray lalu berjalan menuju ke arah Sarah. Di sana Sarah menjerit dan menangis memanggil kakaknya dan meminta tolong kepada kakaknya dan memintanya untuk bangun. Saya mendengar semua jeritan dan tangisan adiknya, namun dia tidak bisa berdiri karena dia tahu jika dia lakukan itu, maka Ray akan menghabisinya. Setelah itu, saya tidak mendengar lagi jeritan adiknya, dan suasana di hutan itu menjadi hening.
Saya mendengar Ray berjalan meninggalkan hutan dan menyalakan mobilnya. Setelah saya tahu jika Ray telah menyetir mobilnya dan meninggalkan tempat tersebut, saya bangun dan mendekati tubuh adiknya. Di sana saya tahu jika adiknya sudah tidak ada, namun dia terus memanggil nama Sarah berulang-ulang. Saya tidak berteriak karena dia tahu jika dia akan bertahan hidup agar bisa menuntut keadilan untuk adiknya. Saya dengan kekuatan yang tersisa, dia berjalan menuju ke arah jalan raya. Saya berjalan di jalan raya sambil menanti mobil yang lewat di sana. Tidak lama kemudian, ada mobil truk biru yang berjalan di sampingnya. Di dalam truk tersebut, ada sepasang suami istri, dan melihat keadaan saya, mereka sangat terkaget. Melihat keadaan tersebut, pasangan itu langsung memanggil bantuan darurat. Polisi dan ambulans segera datang ke tempat kejadian. Tim dokter mengatakan kepada polisi untuk mengoleksi semua bukti karena kemungkinan besar saya tidak akan selamat akibat sayatan di lehernya. Di saat kritis, saya mengatakan kepada tim medis siapa yang melakukan semua itu, juga di mana tubuh adiknya berada. Polisi dan tim medis lainnya mencari keberadaan Sarah dan mereka menemukan Sarah masih dalam keadaan terikat di batang pohon dengan leher yang hampir terputus. Saya dilarikan ke ruang operasi dan di saat menjalani operasi, jantung saya berhenti sebanyak 2 kali. Namun saya berhasil bertahan hidup untuk menuntut keadilan adiknya. Polisi dan tim SWAT mendatangi rumah Ray, namun karena Ray berada di dalam rumah dan tidak mau keluar, polisi menelpon Ray melalui telepon umum dan mengatakan agar dia keluar dengan tangan di atas kepala. Ray masih tidak percaya jika yang menelpon itu adalah pihak kepolisian. Bahkan Ray mengatakan jika dia tidak tertarik dengan candaan orang. Pada tahun 1989, Ray menjalani persidangan dan di sana Ray mengatakan jika malam itu mobilnya disewa oleh temannya dan dia sedang minum di rumah. Saya sangat marah di pengadilan tersebut dan mengatakan jika Ray lah pelaku semua kejahatan tersebut. Ray dinyatakan bersalah dari semua tuduhan dan Ray mendapatkan hukuman mati setelah menjalani hukuman selama 15 tahun. Namun sebelum hukuman mati terlaksana, Ray telah meninggal dunia lebih awal karena penyakit kanker yang dia derita pada tahun 2004 di dalam penjara. Setelah semua kejadian itu, saya dan adik laki-lakinya dikirim ke negara Grecia karena ayahnya yang bernama Ahmed, dia keturunan Iran, telah berdomisili di sana. Dan saya juga adiknya kini di bawah pengawasan ayah kandung mereka. Saya lulus menjadi polisi di kota New York pada tahun 2001. Dan pada tahun 2010 saya menikah dan kini dia telah memiliki seorang anak. Klik tombol subscribe yang ada di layar ini agar kami terus semangat membagikan informasi kriminal kepada Anda. Terima kasih untuk Anda para penonton dan terima kasih untuk Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.